Kita lanjut di sini cara perhitungan larutan isotonis. Nah, contoh soalnya di sini kita lihat ya, di mana suatu larutan injeksi itu mengandung atropin sulfat 50 mg dengan ekivalen NaCl-nya itu 0,45, kemudian Na benzoat 1,0 mg, ekivalen NaCl-nya 0,22, kemudian BHA-nya 5,0 mg, ekivalen NaCl-nya tuh 0,60. Kemudian Aqua Pro injeksi at 5 ml. Artinya kalau misalnya ada data seperti ini, kita itu udah tahu nih berat atropin sulfatnya berapa miligram, kemudian Na benzoatnya berapa miligram, kemudian BHA-nya juga berapa miligram, dan berapa banyak mili yang harus kita buat, kita udah tahu. Pada soal ini kita tuh disuruh membuat larutan injeksi sebanyak 5 mili. Di mana 5 mili tersebut sudah mengandung atropin sulfat, kemudian sudah mengandung Na benzoat, kemudian sudah mengandung BHA. Nah, pertanyaannya itu yang pertama, tentukan injeksi yang dihasilkan pada larutan tersebut merupakan injeksi apa? Isotonis Kadia, hipertonis Kadia, atau bahkan hipotonis Kadia. Kemudian pertanyaan yang kedua, bila bukan merupakan injeksi isotonis, hal apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi pertanyaan yang pertama sama pertanyaan yang kedua itu saling berkaitan ya. Jadi kita harus menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Buat lebih simpelnya itu, buat lebih gampangnya itu kita harus buat tabel. Pokoknya terserah deh, tapi menurut saya agar mempermudah perhitungan itu sebaiknya dibuat dalam bentuk tabel aja, dimana tabel itu ada kolom komponen, kemudian kolom massa atau gram, kemudian ekivalen NaCl, kemudian gram dikali EnACl, kemudian persen, dan persen dikali EnACl. Nah, di mana komponen ini merupakan atropin sulfat, Na benzoat, BHA, kemudian masanya itu dalam satuan gram. Ingat teman-teman, masanya itu dalam satuan gram. Sementara pada resepnya atau pada soalnya itu kan kita lihat tuh 50 mg. Berarti kita harus ubah dulu miligram ke gram itu dibagi 1000. Jadi kalau 50 mg dia menjadi 0,05 gram. Kemudian kalau dia 1,0 mg dia menjadi 0,001 gram. Kemudian juga BHA-nya 5,0 mg diubah menjadi gram, itu menjadi 0,005. Kemudian untuk ekivalen NaCl-nya itu kita langsung tulis saja. Buat atropinnya 0,45, kemudian Na benzoatnya 0,22, kemudian BH-nya 0,60. Nah, di sini ada tabel gram kali NaCl. Nah, di mana gram kali NaCl itu gramnya berupa massa dalam satuan gram 0,05 dikali ekivalennya itu hasilnya 0,0225. Kemudian Na benzoat juga demikian, kemudian BHA-nya juga demikian 0,005 dikali 0,60 hasilnya 0,03. Nah, perhitungan selanjutnya di sini tuh ada persen, di mana perhitungan persen ini adalah massa dalam satuan gram dibagi banyaknya larutan yang ingin kita buat dikali 100%. Sekali lagi, kalau untuk mencari persen ini perhitungannya dari massa dalam satuan gram dibagi banyaknya larutan yang ingin kita buat, kemudian dikali 100%. Dalam artian di sini atropin sulfat
massa gramnya itu, massa dalam satuan gramnya itu 0,05 gram. 0,05 gram dibagi banyaknya larutan yang ingin kita buat. Di sini itu kita hanya membuat 5 mili. Berarti kita bagi dengan 5 mili kemudian dikali 100%. Hasilnya adalah 1%. Kemudian untuk Na-benzoat juga demikian, 0,001 dibagi 5 mili dikali 100%, hasilnya 0,02%. Kemudian berlaku untuk BHA juga, di mana 0,005 gram dibagi 5 mili dikali 100%, hasilnya 0,1%. Nah, perhitungan selanjutnya itu adalah persen dikali ekivalen NaCl. Persennya itu yang barusan kita cari ya. Berarti 1 dikali 0,45 hasilnya 4,5. Kemudian 0,02 dikali 0,22 hasilnya 0,0044. Kemudian untuk BHA juga 0,1 dikali 0,60 hasilnya 0,06. Nah, setelah demikian kita cari itu total persen NaCl-nya. 0,45 ditambah 0,0044 ditambah 0,06, totalnya menjadi 0,5144. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa total dari persen NaCl-nya itu adalah 0,5144. Untuk contoh soal yang seperti ini itu tuh kita cukup menjawab perhitungan sampai di sini saja. Karena jawabannya juga sangat simpel, yaitu tentukan injeksi yang dihasilkan merupakan injeksi larutan apa. Larutan yang dihasilkan oleh injeksi ini dengan kandungan atropin sulfat 50 mg, kemudian Na-benzoat 1,0 mg, kemudian BHA 5,0 mg, serta Aqua Pro injeksi 5 ml, itu merupakan larutan hipotonis. Kenapa dia merupakan larutan hipotonis? Karena persen NaCl-nya itu kurang dari 0,9% NaCl. Nah, di mana 0,9% NaCl ini merupakan tekanan osmosa, sehingga sel tubuh atau eritrosit mengembang dan kemudian pecah atau disebut hemolisis. Jadi kita bisa tuh kan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentukan injeksi yang dihasilkan merupakan injeksi larutan apa. Dengan demikian, dengan total persen NaCl-nya itu hanya 0,5144, berarti dalam artian kurang dari 0,9% NaCl, dia merupakan larutan hipotonis. Artinya pada sel tubuh di bagian eritrosit itu dapat terjadi pengembangan atau kemudian pecah, sehingga disebut terjadinya hemolisis. Kemudian menjawab soal yang kedua nih, bila bukan merupakan injeksi isotonis, hal apa yang harus dilakukan? Tadi kan kita udah ketahuin tuh. Di sini larutan injeksinya itu merupakan larutan injeksi hipotonis, di mana hipotonis itu kurang dari 0,9. Ya udah, gampang aja. Kalau misalnya dia kurang dari 0,9, kita tinggal tambahin aja sampai dia mencapai 0,9, yaitu berada pada larutan isotonis. Untuk mendapatkan larutan isotonis yang mempunyai tekanan osmosa yang sama dengan sel tubuh, maka perlu penambahan. Nah, jadi teman-teman di sini itu karena dia kurang dari 0,9, jadi kita perlu melakukan penambahan. Kecuali dia melebihi batas 0,9, artinya kita harus melakukan pengenceran dong. Bener nggak? Nah,
akan tetapi di sini itu kita melakukan penambahan apa dulu nih gitu loh. Penambahan atropin sulfat kah? Atau penambahan Na benzoat kah? Atau penambahan BHA kah? Atau bahkan penambahan aqua pro injeksi. Nah, jadi di sini itu karena dia merupakan larutan persen NaCl, jadi yang perlu kita tambahkan itu adalah NaCl 0,9% sebanyak tadi 0,9% dikurangi total persen NaCl-nya yaitu 0,5144, hasilnya adalah 0,3856% NaCl. Jadi karena berhubung dia merupakan larutan hipotonis, larutan yang kurang dari 0,9% NaCl, kita perlu melakukan penambahan NaCl 0,9% sebanyak 0,3856% NaCl. Dikarenakan NaCl butuhnya itu tadi kurang dari 0,9 yaitu 0,5144. Nah, tetapi jangan salah arti nih. Penambahan NaCl 0,9% sebanyak 0,3856 NaCl itu bukan berarti segitu gitu yang ditambahin. Maksudnya ngerti gak sih? Berarti bukan 0,3856 yang harus ditambahin. Apa yang harus kita tambahin gitu loh. Entah kita tambahin NaCl-nya kah, atau larutan NaCl-nya kah, atau zat padat NaCl-nya kah. Nah, artian di sini 0,3856% NaCl itu artinya kita harus melakukan penambahan agar dia menjadi larutan isotonis sebanyak 0,077 gram NaCl. Jadi ulangi ya, yang perlu kita lakukan agar larutan injeksi tersebut menjadi larutan isotonis adalah melakukan penambahan NaCl. Melakukan penambahan NaCl 0,9% sebanyak 0,385%. Kenapa demikian? Karena tadi kan total persen NaCl-nya itu adalah 0,5144%. Sementara untuk mencapai larutan isotonisnya itu harus 0,9% NaCl, sehingga kita dapat mengurangkan aja hasil mengurangkan total 0,9 dikurangi hasil dari total NaCl yaitu 0,5144, hasilnya adalah 0,3856. Nah, 0,3856% NaCl itu sebenarnya penambahannya gimana gitu loh. 0,3856% NaCl itu penambahannya kayak gimana? Jadi di sini perlu kita ketahuin lagi, penambahan 0,3856% NaCl itu artinya 0,385 gram NaCl dibagi 100 mili dikali 5 mili larutan yang harus kita buat, sama dengan 0,77 gram NaCl yang ditambahkan dalam sediaan sebanyak 5 mili larutan injeksi. Baik teman-teman, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu udah pasti datangnya dari saya, dan apabila ada sedikit kebenaran itu sudah pasti datangnya dari Allah. Lebih dan kurangnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.